Kalau kamu sakit, kamu tinggal buka handphone, lalu pesan ojek online, dan 15 menit sampai rumah sakit ya kan? Tapi, gimana kalau satu-satunya transportasi itu cuma perahu, dan cuaca lagi nggak bersahabat? Gimana kalau rumah sakit terdekat itu bukan 2 kilometer, tapi beda pulau? Dan yang lebih parah, gimana kalau kamu harus nunggu sembuh dengan sendirinya? Karena memang nggak ada pilihan lain. Jika kesenjangan ini terus berlangsung, yang hilang bukan hanya kesehatan, tetapi juga semangat hidup. Tidak ada lagi harapanku mau sembuh karena belum ada yang bisa mau sembuhkan. Ini bukan cerita film, ini realita yang masih dialami banyak masyarakat, terlebih mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia. Jadi pertanyaannya sekarang, pelayanan kesehatan itu benar-benar hak semua orang nggak sih? Atau cuman hak buat yang tinggal dekat dengan kota aja? Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang pelayanan kesehatan di wilayah pesisir, agar kita sadar dan tahu betapa pentingnya perhatian khusus untuk daerah pesisir dan kepulauan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Secara sederhana, pelayanan kesehatan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini tidak hanya sebatas pengobatan saat seorang sakit, tetapi juga mencakup pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta proses pemulihan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan kesehatan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga medis, seperti dokter dan perawat, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, hingga program-program kesehatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Semua ini saling berkaitan untuk mencapai tujuan utama, yaitu masyarakat yang sehat dan sejahtera. Nah, jika kita kaitkan dengan wilayah pesisir dan kepulauan, yang dimaksud adalah daerah yang berada di sekitar laut atau wilayah yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah satu sama lain. Di Indonesia sendiri, wilayah seperti ini jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas. Kondisi geografis tersebut tentu memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Akses menuju fasilitas kesehatan seringkali terbatas, jarak yang harus ditempuh cukup jauh, dan tidak jarang masyarakat harus menggunakan transportasi laut seperti perahu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, kondisi cuaca seperti ombak besar dan angin kencang juga dapat menjadi hambatan yang membuat pelayanan kesehatan tidak selalu bisa diakses dengan cepat. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan yang memiliki akses lebih mudah ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di wilayah pesisir dan kepulauan dapat diartikan sebagai upaya pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan dan kondisi lingkungan yang ada. Pemahaman ini penting karena pada dasarnya kesehatan adalah hak setiap orang tanpa memandang di mana mereka tinggal. Baik di kota maupun di daerah terpencil, semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Bagi banyak orang, lautan adalah simbol kebebasan dan keindahan yang tak terbatas. Namun, bagi jutaan saudara kita di wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia, hamparan biru ini juga merupakan dinding yang memisahkan mereka dari hak dasar yang paling krusial, kesehatan. Di sini, saat sakit menyerang, waktu bukanlah sekedar angka. Waktu adalah jarak tempuh berjam-jam di atas ombak, di bawah terik matahari, atau di tengah badai yang tak menentu. Akses adalah tantangan pertama. Tanpa dermaga yang layak atau transportasi media khusus, perahu nelayan menjadi satu-satunya ambulans yang tersedia. Biaya sewa kapal yang mahal seringkali membuat warga harus berpikir 2 kali antara membeli makanan atau pergi berobat. Tak jarang kondisi darurat berubah menjadi strategi sebelum daratan yang memiliki rumah sakit sempat terlihat di cakrawala. Geografi bukan hanya tantangan fisik, tapi juga tantangan ekonomi bagi mereka yang hidup di garis pantai.
Masalah tak berhenti saat mereka tiba di fasilitas kesehatan setempat. Banyak puskesmas di kepulauan harus beroperasi dengan keterbatasan listrik dan air bersih. Alat diagnostik dasar seperti USG atau ronsen seringkali menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Tenaga medis pun harus berjuang ekstra. Satu bidan atau satu perawat seringkali harus melayani beberapa pulau sekaligus dengan fasilitas obat-obatan yang terbatas. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bekerja di bawah keterbatasan sarana namun tetap membawa harapan. Dari video ini menggambarkan realita yang masih terjadi di berbagai daerah, yaitu keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan obat-obatan, serta minimnya fasilitas dan alat medis yang memadai. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Terlihat bahwa jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah pasien menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan kurang optimal. Banyak pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan penanganan, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Selain itu, keterbatasan obat-obatan dan alat medis juga menjadi masalah serius. Fasilitas kesehatan seringkali tidak memiliki peralatan yang lengkap, sehingga diagnosis dan pengobatan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini tentu berdampak langsung pada keselamatan dan kesembuhan pasien. Situasi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perhatian dan upaya lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Penyediaan tenaga medis yang cukup, distribusi obat yang merata, serta fasilitas yang memadai merupakan langkah penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Bareng lagi sama aku, kali ini kita lanjut pada dampaknya. Penyakit ringan harusnya gampang. Tapi di wilayah pesisir, ringan itu bisa berubah jadi bahaya. Cuma karena satu hal, terlambat ditangani. Demam yang harusnya bisa sembuh dalam beberapa hari, bisa berkembang jadi infeksi serius. Luka kecil bisa jadi infeksi berat. Bukan karena penyakitnya ganas, tapi karena aksesnya yang terbatas. Dan ironisnya, ini semua sebenarnya bisa dicegah. Sekarang bayangin nih, ibu hamil, sudah waktunya melahirkan, tapi fasilitas kesehatan ada di pulau sebelah. Transportasi tergantung cuaca. Dan bayi nggak bisa tunggu cuaca bagus dulu. Inilah kenapa angka kematian ibu dan bayi di daerah terpencil bisa lebih tinggi. Bukan karena mereka nggak mau ke rumah sakit, tapi karena rumah sakitnya terlalu jauh untuk dijangkau tepat waktu. Dengan begitu efek domino jadi panjang dap berkelanjutan. Dari sakit ringan jadi berat. Dari satu orang jadi satu kampung. Dari yang bisa dicegah jadi kehilangan nyawa. Dan yang paling menyakitkan, semua ini terjadi bukan karena nggak ada solusi, tapi karena aksesnya belum merata. Penempatan tenaga kesehatan di daerah pesisir kepulauan. Pemerintah perlu memastikan distribusi tenaga medis yang merata, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena selama ini masih terjadi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, di mana sebagian besar tenaga medis lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pesisir dan kepulauan masih kekurangan tenaga yang memadai. Program seperti penugasan khusus atau insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bekerja di daerah terpencil dapat meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan adanya distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata, masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas, serta mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar wilayah. Upaya selanjutnya yaitu edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat.
agar lebih peduli terhadap kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Di daerah pesisir dan kepulauan, edukasi menjadi sangat penting karena masih banyak masyarakat memiliki keterbatasan akses informasi serta kebiasaan hidup yang berisiko terhadap kesehatan. Edukasi yang diberikan dapat meliputi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, imunisasi, gizi seimbang, serta kesehatan kerja. Dengan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya sendiri. Solusi dan upaya. Beberapa solusi yang bisa dilakukan adalah menghadirkan layanan kesehatan seperti puskesmas keliling dan telemedicine atau konsultasi jarak jauh. Puskesmas keliling merupakan salah satu inovasi layanan kesehatan yang dirancang untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, pesisir, kepulauan, maupun wilayah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan. Dalam pelaksanaannya, puskesmas keliling menyediakan berbagai jenis pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan dasar, imunisasi, pelayanan ibu dan anak, hingga penyuluhan atau edukasi kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran puskesmas keliling sangat membantu masyarakat yang kesulitan menjangkau puskesmas tetap karena faktor jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan transportasi. Melalui puskesmas keliling, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan akses kesehatan antar wilayah, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya, telemedicine atau konsultasi jarak jauh. Telemedicine merupakan layanan kesehatan yang memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Layanan telemedicine memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, pesisir, atau wilayah dengan akses kesehatan terbatas. Melalui telemedicine, pasien dapat memperoleh informasi medis. Selain itu, telemedicine juga membantu mengurangi waktu tunggu dan biaya transportasi, serta meminimalkan risiko penularan penyakit karena interaksi fisik dapat dikurangi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, telemedicine menjadi salah satu solusi penting dalam meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Diharapkan, layanan ini dapat terus berkembang dan mendukung sistem kesehatan yang lebih modern, cepat, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Nah, itu dia tadi gambaran lengkap tentang mana sulitnya perjuangan saudara-saudara kita di wilayah pesisir untuk sekedar berobat. Jarak yang jauh dan ombak yang gak menentu ternyata jadi makanan sehari-hari mereka. Kita sudah melihat tantangannya, tapi kita juga tahu kalau solusi itu ada. Mulai dari puskesmas apung sampai pemanfaatan teknologi, semuanya butuh kerjasama yang nyata. Karena jujur saja, kesehatan itu hak semua orang, bukan cuma mereka yang tinggal di kota besar. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka mata kita semua untuk lebih peduli. Jangan sampai jarak geografis terus-terusan jadi penghalang buat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan manusiawi. Terima kasih sudah menonton pembahasan kami dari awal sampai akhir. Saya dan kelompok saya pamit sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.